Alhamdulillahilladzi farada siyam syahr Ramadan wa anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa hudan lil-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-haqqul malikul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, Allah yang telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan, dan Allah yang telah menurunkan Al-Quran di bulan yang mulia ini, petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, di awal bulan suci ini marilah kita camkan kembali bahwa puasa adalah sebuah ibadah wajib dan menjadi tiang agama juga, rukun Islam yang keempat. Puasa ini diwajibkan oleh Allah SWT kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan puasa-puasa orang terdahulu. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa ini diwajibkan tanggal 10 Sya'ban. Turun ayat, tetapi Rasulullah melaksanakan bulan Ramadan karena ayat berikutnya nanti ditentukan bulan Ramadan. Jadi tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah diturunkan oleh Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 183 juga 184, 85 dan 87. Hadirin sidang teman-teman yang dirahmati Allah, ada 3 hal yang perlu kita garis bawah. Yang pertama, puasa ini fardu ain, wajib bagi umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada berpuasa. Itu garis pertama. Artinya ketika diwajibkan itu memang sudah terlambat. Kenapa? Karena Rasulullah telah membawa agama Islam selama 15 tahun. 13 tahun ini maka Ramadan, puasa Ramadan belum diwajibkan. 2 tahun di Madinah juga masih ada waktu belum diwajibkan. Kemudian diwajibkan tahun kedua. Kenapa Allah tidak mewajibkan di awal? Ahli tafsir juga ulama-ulama alam mengatakan waktu Rasulullah 13 tahun di Madinah, fundament atau aqidah umat Islam belum kuat, jadi tidak dibebankan dengan puasa.
Karena puasa memang berat, puasa itu berat, ibadah yang berat, jadi tidak diwajibkan langsung. Jadi baru diwajibkan tahun kedua Hijri. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Garis kedua adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu adalah umat Nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya, Nabi Ibrahim, Musa dan seterusnya, telah diwajibkan puasa. Nabi Adam selalu berpuasa hari Jumat, karena beliau menciptakan hari Jumat, diturunkan dari langit ke bumi hari Jumat, wafatnya hari Jumat. Nabi Musa juga berpuasa sebelum Asyura. Nabi Isa juga berpuasa. Nabi Muhammad juga berpuasa. Sebelum puasa wajib ini, Rasulullah selalu berpuasa seperti puasa Nabi Daud. Satu hari berpuasa, satu hari menjauhkan. Kemudian beliau juga berpuasa sebelum Muharram, seperti puasa orang Yahudi. Kenapa? Karena Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu semua Nabi itu satu ayat dalam ini. Apa maknanya itu? Satu putusan Allah membawa agama tauhid, walaupun ayatnya berbeda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya bulan suci Ramadan ini, sehingga satu-satunya bulan yang disebut namanya adalah Al-Quran adalah bulan Ramadan. Bulan lain tidak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Yaitu puasa itu adalah bulan Ramadan, yang bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Ketika disebut oleh Allah nama bulan ini menjadi agung, tetapi setelah kita periksa juga sangat agung. Kenapa? Maka Rasulullah memberi namanya Syahrul Azim, bulan yang agung, karena Syahrul Quran. Di dalamnya diturunkan Al-Quran Karim. Tanpa Al-Quran Karim, dunia ini sudah lama kiamat. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diturunkan pedoman untuk manusia, Al-Quran sudah lama, dunia sudah lama kiamat. Sekarang orang kafir menggunakan Al-Quran, pedoman mereka Al-Quran Karim. Seluruh dunia sekarang menggunakan hukum masing-masing, hukum nasional mereka, atau diberi nama juga hukum perbuatan manusia, bukan hukum Allah. Tetapi kita harus ingat, hukum Perancis yang dibuat abad ke-18, di awal abad ke-18 itu adalah hasil hukum Islam yang mereka lakukan. Kemudian hukum Perancis digunakan oleh seluruh bangsa di dunia ini berdasarkan Al-Quran. Maka ketika Allah menyebutnya hudan linnas, Allah tidak salah. Tidak ada dalam agama lain pembebasan budak, yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Sekarang seluruh dunia budak itu diharamkan. Bukankah itu hukum Al-Quran yang berlaku? Tidak ada dalam agama lain minuman keras itu haram kecuali dalam Al-Quran. Seluruh dunia sepakat, orang-orang cerdas itu tidak minum minuman keras, walaupun dia Kristen, walaupun dia Yahudi. Hanya orang bodoh yang minum minuman keras.
Dalam Al-Quran diharamkan zina oleh Allah SWT. Orang-orang kafir juga sekarang mengharamkan zina. Dalam hadis Rasulullah mewajibkan kita. Sekarang orang Yahudi, Nasrani, orang kafir juga memfitnahkan putra mereka. Jadi Al-Quran sebagai dalilnya terbukti sekarang. Tapi hudal lil muttaqin itu hanya unsur rahmat Allah kepada kita umat Islam. Tunduk kita kepada Al-Quran, kita akan masuk surga. Kalau tidak tunduk kepada Al-Quran, kemungkinan kita akan neraka. Jadi itu Al-Quran dalil. Hadirin sidang macam-macam dalam ditinjau dari segi sejarah. Luar biasa bulan ini. Ada 3 peristiwa. Tanpa peristiwa ini, tanpa Allah membantu, kiamat sudah terjadi. Tapi dengan ada 3 peristiwa yang akan kita sebut ini, masih panjang umur dunia. Yang pertama, terjadi perang Badar. Itu tanggal 17 Ramadan kemenangan itu. Tapi perangnya sudah dimulai tanggal 8 Ramadan. Coba bayangkan perang Badar itu. Orang Islam, tentara Islam hanya 300 orang. Sedangkan orang kafir 1.400 tentara. Secara adat tidak mungkin orang Islam bisa menang. Tetapi Rasulullah SAW di malam itu beliau berdoa menangis. Hujan turun dengan lebatnya. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kemenangan kepada kami, tentara Islam, kami yang sedikit ini, kami yang lemah ini. Tanpa pertolongan-Mu ya Allah, kalau kami kalah dalam perang Badar ini, ya Allah, tidak ada lagi orang yang menyembah-Mu. Bantulah ya Allah, bantulah Islam. Alhamdulillah, perang Badar dimenangkan oleh umat Islam dalam bulan Ramadan. Sudah wajibkah puasa waktu itu? Apakah Rasulullah berpuasa dan tentara Islam berpuasa? Kebanyakan ahli tafsir mengatakan Rasulullah tidak berpuasa waktu perang Badar. Artinya kalau ada perang jihad boleh tidak berpuasa. Jihad lebih penting dari puasa. Jadi jihad lebih penting dari puasa. Walaupun ada juga ulama yang menyebutkan Rasulullah berpuasa juga dalam perang itu. Tapi kalau kita rujuk kepada hadis Tirmidzi, Rasulullah berbuka puasa waktu melawan kafir. 300 orang mengalahkan 1.400 orang. Allah membantu umat Islam dalam perang Badar. Alhamdulillah. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan sudah sama-sama kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar. Bersama dengan nuzulul Quran juga. Lailatul Qadar pertama 17 Ramadan ketika Rasulullah di dalam guanya. Tetapi Lailatul Qadar ini ada setiap tahun. Dengan berpuasa ada setiap tahun. Kepada siapa diberikan? Kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang mengencangkan dari pinggangnya untuk berdiri menegakkan malam-malam Ramadan. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan karena iman dan penuh perhitungan, maka dia
hari-hari itu juga ditujukan mengqama Ramadan. Barang siapa mendirikan malam-malam Ramadan dengan apa? Yang menonjol sekali adalah kita salat tarawih. Yang kedua, di malam Ramadan kita dianjurkan tadarus, kembali membaca Al-Quran, mengerti, tahu maksud Quran. Tadarus itu lebih baik harus ada guru tafsir yang mengajarkan apa itu ayat Quran. Karena di kampung-kampung itu di samping salah dibaca, juga tidak mau tahu untuk apa tadarus itu, merubah-rubah ayat, mencontoh ayat. Nah, yang emosi bilang itu tadarus kamu. Sebenarnya tadarus itu berasal dari pelajaran. Nah, sebenarnya belajar di usia orang itu sangat utama dalam suci Ramadan. Tetapi salat adalah sangat penting, ya. Salat tarawih, ada salat malam. Tapi kita harus dari bawah. Semua ibadah itu sangat tergantung niat. Innama amal dunia. Segala amal itu dengan niat. Niat lillahi ta'ala. Karena Allah, bukan karena kelompoknya, bukan karena mazhabnya, sehingga membenci mazhab lain. Yang 8 silakan, ada hadis sahih dari Aisyah. Yang 20 silakan, Umar bin Khattab 20, Umar bin Abdul Aziz 36, akan. Tapi tidak pernah membenci saudaranya yang lain. Tidak pernah mengeluarkan ilmu-ilmunya, menjelek-jelekkan golongan lain. Bagaimana kita beribadah kepada Allah sedangkan kita benci kepada saudara? Tentu Allah akan menolak orang yang sangat banyak kebenciannya. Biarlah masing-masing menurut keyakinannya. Allah akan menerima orang-orang yang tarawih 8 rakaat. Allah akan menerima yang 20 rakaat. Allah akan menerima yang 36 rakaat kalau masih ada. Tapi Allah semua menolak kalau kedengkian penuh dadanya. Beribadahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala, insyaallah Allah akan mengabulkan. Hadirin hanya sampai di sini. Mudah-mudahan